Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil akhir project based learning kami, yaitu analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa yang kami pilih yaitu Jasa Laundry dengan nama Yudhistira Laundry. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazar Salsabila dengan NIM 2304311015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kela Jasmine dengan NIM 2304311021. Dan saya Eva Hasana dengan NIM 2304311010. Selanjutnya kami akan memulai pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu dimana kami memilih perusahaan jasa laundry yang bernama Yudhistira Laundry. Nah, di bab pertama itu ada deskripsi perusahaan jasa. Yang pertama ada identitas perusahaan. Yudhistira Laundry didirikan oleh Ibu Siti Komsa pada tahun 2019, di mana sebuah perusahaan jasa kebersihan pakaian yang berkomitmen memberikan solusi praktis dan efisien bagi pelanggan. Dengan motonya adalah kepuasan konsumen adalah prioritas kami. Nah, Yudhistira Laundry ini menawarkan berbagai layanan seperti cuci dan setrika, cuci saja, setrika saja, hingga cuci satuan untuk berbagai jenis pakaian, termasuk layanan ekspres yang hanya memerlukan waktu 3 jam saja. Didukung dengan sistem kerja yang terorganisir, teknologi modern, dan pengalaman yang lebih dari 5 tahun, Yudhistira Laundry terus berinovasi untuk memberikan layanan profesional, cepat, dan berkualitas agar menjadikannya pilihan terpercaya di wilayah operasionalnya. Selanjutnya, ada struktur perusahaan. Struktur organisasi Yudhistira Laundry itu sederhana dan efisien, dikelola langsung oleh pemiliknya yaitu Ibu Siti Komsa yang bertanggung jawab atas operasional, keuangan, dan hubungan pelanggan. Nah, anak dari Ibu Siti Komsa ini merupakan pegawai bagian kasir yang dimana bertugas untuk menangani transaksi, pencatatan pemasukan, serta penyerahan pakaian kepada pelanggan. Sementara itu, ada satu karyawan yang bertugas untuk proses pencucian, mulai dari penyortiran hingga pengeringan, dengan memastikan pakaian diproses sesuai dengan permintaan para pelanggan. Nah, struktur ini juga mendukung komunikasi yang lancar dan pelayanan yang memuaskan. Nah, selanjutnya ini adalah produk dan layanan, dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa layanan. Yang pertama adalah cuci dan setrika, dimana layanan ini sangat lengkap dan memastikan bahwa pakaian para pelanggan itu bersih, wangi, dan rapi, cocok untuk pelanggan yang menginginkan hasil yang maksimal tanpa repot. Lalu yang kedua ada cuci saja, dimana layanan ini dirancang untuk pelanggan yang hanya membutuhkan pakaian bersih tanpa proses penyetrikaan. Yang ketiga ada setrika saja, di mana dirancang untuk para pelanggan yang hanya menginginkan pakaiannya itu disetrika saja karena pakaiannya itu sudah bersih, tetapi butuh sentuhan kerapihan. Dan yang terakhir ada cuci satuan, yaitu di mana layanan ini merupakan penanganan khusus untuk pakaian tertentu seperti jaket, jas, atau bahan spesial yang memerlukan perhatian ekstra. Baik, selanjutnya ini ada pembagian layanan yang dimana hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi termasuk ke dalam layanan standar, dimana layanan standar ini merupakan layanan yang dimana harganya itu 7.000 per kilogram, lalu ada minimal pemesanannya itu 2 kilogram dan waktu pengerjaannya itu 2 hari. Selanjutnya ada layanan berikutnya yaitu layanan ekspres, yang dimana layanan ini diperuntukkan untuk para pelanggan yang dalam keadaan mendesak seperti ingin terburu-buru gitu. Nah, layanan ekspres ini terbagi juga menjadi 3, di mana ada layanan ekspres biasa yang dimana harganya itu adalah 10.000 per kilogram, lalu ada minimalnya juga, minimal 2 kilogram dengan waktu pengerjaan 1 hari. Lalu yang kedua ada layanan ekspres 6 jam, yaitu di mana layanan ini
merupakan layanan ekspres yang lebih cepat karena waktu pengerjaannya hanya 6 jam dan harganya itu 15.000 per kilogram, dimana ada minimalnya juga 2 kilogram. Dan yang terakhir adalah layanan ekspres 3 jam, yang dimana layanan ini adalah layanan yang jauh lebih cepat daripada layanan ekspres yang kedua tadi, karena waktu pengerjaan ini hanya 3 jam dengan harga 25.000 per kilogram dan ada minimal kilogramnya juga, yaitu 2 kilogram. Baik, selanjutnya di sini adalah pemasaran produk. Yudhistira Laundry ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan laundry yang cepat, berkualitas, dan terjangkau. Fokusnya dalam melayani keluarga dan para pekerja. Yudhistira Laundry ini mempermudah para pelanggan menemukan tempat mereka karena lokasinya yang strategis, banner yang informatif, dan pemesanan via WhatsApp untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Nah, mengutamakan kepercayaan pelanggan, di mana testimoni positif dari pelanggan ini menjadi kekuatan utama bagi Yudhistira Laundry untuk memperluas layanan jaringan mereka. Nah, dengan beragam pilihan layanan yang sudah saya jelaskan tadi, Yudhistira Laundry ini berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik guna untuk memberikan hasil terbaik bagi para pelanggan dan menjadi solusi yang terpercaya untuk kebutuhan laundry para pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke analisis proses transaksi. Yang pertama itu ada proses pencatatan atau siklus akuntansinya. Jadi Yudhistira Laundry itu untuk keseharian mereka menggunakan aplikasi SmartLink Laundry, di mana aplikasi tersebut bisa mempermudah dalam pencatatan transaksi keuangan secara real time pembayaran. Di aplikasi ini juga mencatat transaksi, juga mencetak nota dan mendukung pembayaran tunai maupun kris dan transfer. Nah, di aplikasi SmartLink Laundry ini mereka juga membantu memantau terjadinya arus kas dan keluar untuk operasional. Jadi seperti pembelian bahan baku, utilities, dan gaji karyawan, mereka di sana ada semua fiturnya gitu. Sepertinya terlihat sangat praktis. Nah, aplikasi ini juga hanya mencatat transaksi harian, jadi belum mendukung proses akuntansi secara lengkap sesuai SAK gitu. Seperti penjualan buku besar atau laporan keuangan yang strategis itu, sayangnya SmartLink Laundry tidak memadai untuk melakukan laporan keuangan yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis keuangan yang diperlukan. Tentunya di akuntansi, jika ingin menjadikan sebuah laporan keuangan menjadi salah satu dalam pengambilan keputusan, tentunya kita memerlukan beberapa transaksi dan beberapa laporan sebagai penunjang agar keputusan yang kita ambil itu cukup strategis gitu. Nah, sebagai usaha jasa laundry yang terus berkembang nih, Yudhistira Laundry membutuhkan berbagai jenis laporan juga untuk mendukung keputusan yang bijak. Nah, yang kami sarankan, laporan-laporan yang sangat diperlukan dalam penunjang keputusan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca, begitu. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu alur sistem informasi akuntansi. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat flowchart prosedur pemrosesan pesanan. Nah, untuk pemrosesan pesanan ini ada 4 pelaku yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, dry and clean, serta pemilik toko. Nah, untuk pemrosesan pesanan ini dimulai dari pelanggan.
pelanggan ini menyerahkan data dari pelanggan tersebut serta menyerahkan barang kepada bagian kasir. Lalu dilanjutkan dengan bagian kasir yang menginput jumlah serta jenis barang dan menanyakan pembayarannya kepada pelanggan apakah mau lunas atau tidak. Nah, selanjutnya nanti bagian kasir akan menginput transaksi pembayaran dan menyimpannya ke dalam sistem. Nah, nantinya ini setelah disimpan transaksinya, pemilik toko akan mengecek data transaksi atas pembayaran tersebut. Nah, kita kembali lagi ke bagian kasir. Bagian kasir menginput transaksi pembayaran. Nah, setelah menginput nantinya, bagian kasir itu akan mencetak nota yang menghasilkan output berupa nota yang akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, kita lanjut ke bagian dry and clean. Nah, setelah tadi bagian kasir menginput jumlah dan jenis barang, selanjutnya bagian kasir ini nantinya akan menyerahkan barang tersebut kepada dry and clean. Dan dry and clean akan menerima barang dari kasir, lalu dilanjutkan dengan memproses pencucian. Setelah itu, apakah pakaiannya sudah bersih? Jika tidak, maka akan dilakukan proses pencucian kembali. Jika sudah bersih, maka bagian dry and clean bisa lanjut dengan menyetrika serta mengemas pakaian ke dalam plastik. Habis itu selesai. Nah, kita lanjut ke bagian pelanggan. Nanti pelanggan ini akan mengambil barang. Selanjutnya, sebelum mengambil barang nanti, bagian kasir ini akan mengecek terlebih dahulu apakah pelanggan ini sudah bayar sepenuhnya atau belum. Jika belum sepenuhnya, maka nanti pelanggan akan melakukan pembayaran dari sisa pembayaran yang ada. Nah, setelah jika semuanya sudah lunas, nantinya bagian dry and clean akan menyerahkan barang kepada kasir terlebih dahulu, lalu bagian kasir akan menyerahkan barang kepada pelanggan. Jadi pelanggan nanti akan menerima barang, selanjutnya proses pemrosesan pesanan ini akan selesai. Nah, kita lanjut ke flowchart yang kedua, yaitu prosedur pembelian. Nah, untuk prosedur pembelian ini ada 3 pelaku yang terlibat, yaitu pemilik toko, kasir, serta penjualan. Nah, untuk pembelian ini dimulai dari kasir yang mengecek barang fisik terlebih dahulu, lalu melakukan pembelian kepada supplier. Nah, nantinya supplier ini akan membuat bukti pembelian serta menyerahkan barang. Dan bagian kasir akan menerima bukti pembelian serta barangnya. Lalu bagian kasir juga nantinya akan membuat nota yang nantinya akan menghasilkan output berupa nota pembelian sebanyak 2 lembar, yang mana lembar pertamanya ini nantinya akan didistribusikan kepada pemilik toko dan lembar keduanya ini akan diarsipkan berdasarkan urut tanggal. Nah, yang ketiga di sini ada flowchart prosedur penggajian. Nah, untuk penggajian ini ada 3 pelaku yang terlibat. Yang pertama karyawan, kedua kasir, dan yang ketiga itu pemilik toko. Nah, untuk penggajian ini pertama dimulai dari kasir terlebih dahulu, yang mana bagian kasir ini menyiapkan data karyawan, lalu setelah semuanya sudah terkumpul data karyawannya, nantinya bagian kasir ini akan membuat slip gaji. Lalu nanti pemilik toko akan memvalidasi terlebih dahulu slip gaji. Setelah divalidasi nanti akan menghasilkan output berupa slip gaji ya sebanyak 2 lembar, yang mana lembar keduanya ini nantinya akan diserahkan kepada karyawan bersamaan dengan gaji yang diterimanya. Lalu nanti dari slip gaji ini bagian kasir ini akan membuat laporan penggajian yang nantinya akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penggajian sebanyak 2 lembar, yang mana lembar pertamanya ini nantinya akan dilaporkan kepada pemilik toko. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu rekomendasi peningkatan. Nah, yang pertama ada identifikasi permasalahan dalam sistem pencatatan.
Jadi, Yudhistira Laundry ini menghadapi dua masalah utama dalam operasional tokonya. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh Yudhistira Laundry ini masih belum lengkap, sehingga akan menyulitkan pemilik toko dalam menganalisis kondisi keuangan operasional tokonya. Terus yang kedua adalah kesalahan operasional akibat human error, seperti kesalahan dalam penginputan data atau pencatatan transaksi yang sering terjadi dalam hari-harinya gitu dalam operasional tokonya. Nah, sehingga dengan masalah ini Yudhistira Laundry ini tuh perlu gitu dibutuhkan sistem yang lebih terintegrasi serta peningkatan kompetensi operator, kompetensi karyawannya untuk mengatasi tantangan yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk peningkatan efisiensi. Nah, sebenarnya untuk Yudhistira Laundry ini dia udah cukup update dalam sistemnya karena dia sudah memulai memakai sistem digital, yaitu mulai menggunakan SmartLink Laundry. Jadi sebuah aplikasi yang khusus emang buat sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry. Nah, di SmartLink ini sebenarnya untuk fitur-fiturnya itu sudah cukup lengkap. Namun, emang untuk Yudhistira Laundry sendiri itu emang belum mulai untuk membuat laporan keuangan dikarenakan faktor sumber daya karena kekurangan pemahaman dalam sumber daya manusianya. Jadi untuk karyawannya serta ibunya ini belum paham dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu kami selaku mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Jakarta akan menyarankan Yudhistira Laundry ini untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi yaitu Accurate. Jadi Accurate ini adalah salah satu perangkat lunak akuntansi yang dirancang khusus untuk kebutuhan pelaku usaha yang ada di Indonesia. Nah, dengan keunggulan-keunggulan yang relevan, nah kita ini mengharapkan Accurate ini nantinya itu akan membantu Yudhistira Laundry ini dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang komprehensif dan akurat. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Yudhistira Laundry merupakan usaha jasa laundry yang telah berdiri sejak tahun 2019. Yudhistira Laundry ini memanfaatkan aplikasi SmartLink Laundry untuk mencatat transaksi secara real time. Untuk mengatasi tantangan yang ada, rekomendasi penggunaan perangkat lunak Accurate, khususnya Accurate Online, diajukan sebagai solusi efisien dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan kepatuhan terhadap standar akuntansi Indonesia, Accurate Online dapat membantu Yudhistira Laundry menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca secara teratur, juga bisa mengimplementasikannya dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan keberlanjutan, dan mempersiapkan usaha untuk berkembang di masa depan. Sekian presentasi hasil akhir Project Based Learning kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.